Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan sedikit tentang aktivitas ekonomi dan bisnis dinasti Abbasiyah. Saya sendiri Siti Halimatus Syadiah dengan nomor NIM 1908 203061 akan menjelaskan sedikit tentang sejarah singkat dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah sendiri berkuasa selama 5 abad, yaitu tahun 132 sampai 656 Hijriah, menggantikan Daulah Umayyah yang telah berkuasa selama 92 tahun. Dengan tumbangnya Bani Umayyah, maka kekuasaan berpindah ke dinasti Abbasiyah. Dinamakan dinasti Abbasiyah karena dinisbahkan kepada paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abbas as-Saffah atau Abbas bin Abdul Muthalib, karena para pendiri dan khalifahnya merupakan keturunan darinya. Khalifah yang pertama kali menduduki jabatan adalah Abdul Abbas Asy-Syaffah yang berkuasa pada tahun 132 sampai 136 Hijriah. Dinasti Abbasiyah selama masa tersebut dipimpin oleh 37 khalifah. Khalifah yang terakhir adalah Al-Mu'tazim yang berkuasa pada tahun 124 Hijriah, dan beliau mati terbunuh oleh pasukan Mongol, pimpinan Hulagu Khan. Hulagu Khan adalah cucu dari Genghis Khan. Khalifah-khalifah besar pada masa dinasti Abbasiyah adalah Abu Abbas as-Saffah, Abu Ja'far al-Mansur, Harun ar-Rasyid, Al-Makmum, Al-Mu'tazim, dan Al-Wasik. Mereka adalah para khalifah yang telah menghantarkan ke puncak masa kejayaan dan keemasan, yaitu Daulah Dinasti Abbasiyah. Setelah itu hampir tidak ada khalifah yang besar lagi. Hal ini dikarenakan mereka lebih banyak disibukkan dengan hal duniawi dan saling berebut kekuasaan. Selama berkuasa, dinasti Abbasiyah mengalami masa kejayaannya, mulai dari berdirinya hingga sampai pada masa pemerintahan Khalifah Al-Wasik Billah tahun 232 Hijriah. Masa tersebut merupakan masa yang gemilang, bahkan dapat dikatakan masa kejayaan, dan kejayaan bagi umat Islam hampir di segala bidang, terutama bidang keilmuan, dan menjadi pusat peradaban dunia. Nama saya Putri Fahira Septianti, NIM saya 1908-203063. Di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi sosioekonomi pada masa dinasti Abbasiyah. Pada masa dinasti Abbasiyah, pengembangan industri rumah tangga berkembang pesat dan maju. Industri kerajinan tangan menjamur di berbagai pelosok kerajaan. Daerah Asia Barat menjadi pusat industri karpet, sutra, kapas, dan kain wol. Satin, brokat, sofa, dan kain pembungkus bantal juga perlengkapan dapur dan rumah tangga lainnya. Peran penting ekonomi sangat disadari oleh para khalifah dinasti Abbasiyah dalam menentukan maju mundurnya suatu negara. Oleh karena ini, mereka memberikan perhatian khusus pada pengembangan sektor, terutama periode pertama dinasti Abbasiyah. Upaya ke arah kemajuan ini sebenarnya sudah dimulai sejak masa pemerintahan Al-Mansur, yaitu dengan dipindahkannya ke pusat pemerintahan ke Baghdad 3 tahun setelah dia dilantik menjadi khalifah. Akhirnya Baghdad menjadi daerah sangat ramai karena di samping sebagai ibu kota, kerajaan juga sebagai kota niaga yang cukup marak pada masa itu. Adapun komoditi yang menjadi primadona pada masa itu adalah bahan pakaian atau tekstil yang menjadi konsumsi pasar Asia dan Eropa. Sehingga industri di bidang penenunan seperti kain, bahan-bahan sandang lainnya, dan karpet berkembang pesat. Pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah juga, sistem perekonomian pun dibangun dengan menggunakan sistem ekonomi pertanian, perindustrian, dan perdagangan. Perkembangan perdagangan dan industri ekonomi Imperium Abbasiyah paling dominan digerakkan oleh perdagangan. Sudah terdapat berbagai macam industri seperti kain linen di Mesir, sutra dari Syria dan Irak, kertas dari Samarkand, serta berbagai produk pertanian seperti gandum dari Mesir dan kurma dari Irak. Hasil industri dan pertanian ini diperdagangkan di berbagai wilayah kekuasaan Abbasiyah dan negara lain. Khalifah Abbasiyah mengalami kemunduran di bidang ekonomi bersamaan dengan kemunduran di bidang politik. Pendapatan negara menurun sementara pengeluaran meningkat lebih besar. Menurunnya pendapatan negara itu disebabkan oleh makin menyempitnya wilayah kekuasaan, banyak terjadi kerusuhan yang mengganggu perekonomian rakyat. Diperingannya pajak dan banyak dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri dan tidak lagi membayar upeti. Sedangkan pengeluaran membengkak antara lain disebabkan oleh kehidupan para khalifah dan pejabat semakin mewah, jenis pengeluaran makin beragam, dan para pejabat melakukan korupsi. Kondisi politik yang tidak stabil menyebabkan perekonomian negara morat-marit. Sebaliknya, kondisi ekonomi yang buruk memperlemah kekuatan politik dinasti Abbasiyah kedua
Faktor ini saling berkaitan dan tak terpisah. Kebijakan-kebijakan administrasi keuangan dinasti Abbasiyah. Dalam administrasi negara, dinasti Abbasiyah sama halnya dengan dinasti Umayyah. Tetapi dalam dinasti Abbasiyah lebih mengalami kemajuan-kemajuan, perbaikan, dan penyempurnaan. Sistem pemerintahan dinasti Abbasiyah lebih bersifat sentralisasi. Adapun menteri-menteri departemennya adalah yang pertama, Diwan al-Kharaj atau Departemen Keuangan, Diwan al-Diyah atau Departemen Kehakiman, Diwan al-Zimam, Diwan al-Jun, Diwan al-Mawali wal-Ghilman, Diwan al-Barid, Diwan al-Zimam wal-Nafakat, Diwan al-Rosail, Diwan al-Tokiyah, Diwan al-Nazar wal-Nazalim, Diwan al-Ahdas wal-Surta, Diwan al-Aqta, Diwan al-Ahsyam, dan yang terakhir Diwan al-Aqaroh. Perkembangan para fuqaha pada masa Bani Abbasiyah. Pada masa dinasti Abbasiyah, kehidupan peradaban Islam sangat maju, sehingga pada masa itu dikatakan sebagai zaman keemasan Islam. Kaum muslimin telah menggapai puncak kemuliaan dan kekayaan, baik itu di bidang kekuasaan, politik, ekonomi, dan terlebih lagi dalam bidang kebudayaan dan ilmu pengetahuan, baik pengetahuan tentang ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum mengalami kemajuan yang sangat pesat. Berbagai ilmu telah lahir pada zaman tersebut. Hal ini dikarenakan antara lain berbagai macam penelitian dan kajian tentang ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh para kaum muslimin itu sendiri, kegiatan penerjemahan buku berbahasa asing seperti Yunani, Mesir, Persia, India, dan lain-lain ke dalam bahasa Arab dengan sangat gencar. Buku-buku yang diterjemahkan antara lain ilmu kedokteran, kimia, ilmu alam, mantik, logika, filsafat, aljabar, ilmu falak, matematika, seni, dan lain-lain. Terjemahkan dan penelitian tersebut pada umumnya dilaksanakan pada masa kekhalifahan Abu Ja'far Harun ar-Rasyid al-Ma'mum al-Mahdi. Para sarjana ulama dibebaskan untuk berisi mengembangkan daya intelektualnya dan bebas dari belenggu taklid. Hal ini menjadikan ilmu pengetahuan umum atau agama berkembang sangat tinggi. Sebagai bukti antara lain, satu, dibentuk korps ulama yang anggotanya terdiri dari berbagai negara dan berbagai agama yang bertugas menerjemahkan, membahas, dan menyusun sisa-sisa kebudayaan kuno. Sehingga pada masa itu muncullah tokoh-tokoh muslim yang menyebarluaskan agama Islam dan menghasilkan karya-karya yang besar. Didirikanlah Baitul Hikmah sebagai pusat penerjemahan, penelitian, dan pengajian ilmu pengetahuan baik agama maupun umum. Dan yang terakhir didirikan Majelis Munazarat, yaitu suatu tempat berkumpulnya para sarjana muslim untuk membahas ilmu pengetahuan. Para sarjana muslim diberi kebebasan berpikir atas ilmu pengetahuan. Sekian, terima kasih.